Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, lingkaran di sekitar Presiden Joko Widodo semakin gemuk. Utamanya setelah dilantiknya 9 anggota dari Dewan Pertimbangan Presiden hari Jumat yang lalu. Selain itu, ada juga jumlah wakil menteri yang mencapai 12 orang, kemudian staf khusus Presiden yang mencapai 13 orang, dan terakhir adalah One Team Press atau Dewan Pertimbangan Presiden. Memang One Team Press ini sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2006 begitu, terkait dengan apa itu fungsinya, apa itu kinerjanya. Namun yang publik ingin tahu dan kita ingin tahu adalah apa sebenarnya kontribusi dari One Team Press terhadap bangsa ini dan juga terhadap berjalannya pemerintahan di negara kita. Nah, bagaimana menjawab kritik bahwa One Team Press adalah hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan atau politik akomodatif dengan tugas dan juga track record yang tidak transparan dan juga tidak jelas. Ini yang harus nanti dijawab oleh 9 dari anggota dan juga ketua dari One Team Press. Namun kita akan lihat lebih dahulu betapa obesnya atau betapa gemuknya lingkaran di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode 2019-2024 ini. Kita tahu bahwa ada 34 menteri dan juga 4 pejabat tinggi setingkat menteri. Ini jumlahnya sama dengan periode yang lalu. Namun kita tahu ada 12 wakil menteri di periode ini. Sangat jauh berbeda dengan periode sebelumnya yang berjumlah 3 wakil menteri. Dari 3 menjadi 12. Kemudian ada 13 orang staf khusus Presiden, beberapa diantaranya, 7 diantaranya adalah staf khusus milenial yang juga menerima banyak kritikan dari masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah 8 orang staf khusus untuk wakil presiden dan Jumat kemarin adalah 9 orang untuk Dewan Pertimbangan Presiden. Ini belum termasuk organisasi-organisasi lain atau badan-badan lain seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan juga lain sebagainya. Nah, kita akan berkenalan atau setidaknya merefresh kembali siapa saja sebenarnya 9 dari One Team Press ini. 1 adalah ketua, 8 yang lain adalah anggota. Ketua One Team Press adalah Wiranto, mantan Menko Polhukam periode yang kemarin sebelum akhirnya Presiden memilih One Team Press. Maksud kami Menko Polhukam Mahfud MD begitu. Ada Sidarto Danusubroto yang merupakan ini politisi senior dari PDIP. Kemudian ada Mardiono, ada Agung Laksono, kita tahu ini tokoh senior dari Partai Golkar. Dato Sri Tahir, pengusaha yang sukses. Kemudian Putri Kuswisnu Wardani yang juga merupakan komisaris utama dari Mustika Ratu dan juga pengusaha. Kemudian Arifin Panigoro, pengusaha. Lutfi bin Yahya yang merupakan tokoh keagamaan ternama dan juga Soekarwo, mantan gubernur Jawa Timur. Dari 9 orang ini bisa diketahui bahwa 5 merupakan politikus dan juga mantan pejabat, 3 adalah pengusaha dan 1 adalah ulama besar. Nah, apa sebenarnya tugas dan kewajiban? Saya ingin singkat saja, ini sudah ada di Undang-Undang nomor 19 tahun 2006, tapi yang jelas adalah memberi nasihat dan juga pertimbangan kepada Presiden. Kemudian tugas dan juga kewajiban yang lain adalah menyampaikan nasihat dan juga pertimbangan pada Presiden, baik itu diminta maupun tidak diminta. Kemudian penyampaian dapat dilakukan secara tim maupun perseorangan dan tidak diperkenankan memberi keterangan pernyataan, intinya adalah menyampaikan pertimbangan tersebut kepada pihak luar. Kita akan ke slide selanjutnya. Apa saja sih tugas dan kewajiban dari One Team Press yang lain? Nah, atas permintaan Presiden, One Team Press dapat mengikuti sidang kabinet. Kemudian meminta informasi dari instansi pemerintah terkait dan lembaga negara lainnya. Kita tahu banyak kasus-kasus yang mandek, salah satunya adalah kasus misalnya adalah dugaan pelanggaran HAM, kemudian kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan. Kita harapkan saja One Team Press juga bisa masuk memberikan masukan di situ. Ada juga ketua dan anggota One Team Press diberi hak keuangan dan fasilitas sesuai yang diberikan oleh Menteri Negara. Nah, masing-masing anggota One Team Press dibantu 1 orang sekretaris. Kita ke slide terakhir. Ini adalah tugas dan juga kewajiban yang lain serta hak dari One Team Press. Anggota One Team Press memberi masukan dan atau telaah kepada anggota lainnya, kemudian sekretaris dan anggota One Team Press tidak dapat bertindak sendiri. Anggota One Team Press memberi masukan dan atau telaah berdasarkan keahlian mereka masing-masing. Dan juga One Team Press bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pertanyaannya kemudian, selama ini banyak pihak yang memberikan kritikan. Apa sebenarnya fungsi, apa sebenarnya rekam jejak, dan juga apa sebenarnya prestasi dari One Team Press? Perlukah One Team Press kemudian membuka diri, transparan? Ini loh hasil kerja kami, ini loh pertimbangan kami kepada Presiden, dan ini loh sepak terjang kami selama ini. Kita nanti akan berbincang dengan salah satunya. Namun di studio sudah ada Mas Burhanuddin Muhtadi, analis politik dari Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan, selamat malam. Malam. Saya kemudian akan menyapa Ibu Putri Kuswisnu Wardani, anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan juga Komisaris Utama Mustika Ratu yang bergabung bersama kami dari kantor Mustika Ratu di Jakarta. Bu Putri, selamat malam, Bu. Selamat malam. Saya juga nantinya kami masih mencoba menyapa dan juga mendapatkan
narasumber dari KSP, pemirsa ataupun yang mewakili istana. Kami sudah menghubungi Mas Fajrul, kami sudah menghubungi Ifdal Kasim, kami sudah menghubungi beberapa anggota yang lain dari KSP atau pimpinan dari KSP, namun beberapa di antaranya belum dapat bergabung bersama kami malam hari ini. Namun kami masih akan mencoba untuk menghubungi dari pihak istana untuk memberikan keberimbangan pada dialog ini. Saya akan ke Mas Burhan terlebih dahulu, Mas. Apa kritik Mas terhadap lingkaran presiden yang nampaknya semakin gemuk? Kemarin ada staf khusus, kemudian ada wakil menteri, dan terakhir one team press. Pertama kita mulai dari tinjauan normatif dulu. Secara normatif pada dasarnya tidak masalah dalam sistem presidensial, presiden terpilih itu menunjuk segemuk apapun kelembagaan maupun orang. Misalnya di Amerika Serikat West Wing itu gemuk juga. Yeah. Cuma yang menjadi persoalan secara politik adalah kalau kita dengarkan pidato presiden, jadi di pidato tanggal 16 Agustus 2019, Presiden Jokowi kan memberikan pidato terkait dengan semangat deregulasi, debirokratisasi. Eselon 4 eselon jadi 2 begitu. Termasuk juga ada usulan untuk melakukan proses semacam robotisasi gitu ya, beberapa jabatan. Dan itu terkait dengan keinginan untuk membuat perampingan dan peremajaan birokrasi. Artinya apa dengan ini, Mas? Nah, saya kaitkan dengan semangat yang muncul tadi itu tidak ketemu dengan tampilan atau postur kelembagaan di sekitar istana yang gemuk tadi. Yang menurut saya memberi sinyal yang kurang positif terkait dengan komitmen untuk melakukan debirokratisasi. Sementara di sekitar istana itu justru yang terjadi adalah proses untuk tadi menggemukkan gitu ya. Tapi pihak istana bisa saja kemudian berargumen bahwa loh ini tidak ada kaitannya dengan birokratisasi karena mereka bukan merupakan eksekutor. Eksekutor ada menteri sendiri, sementara mereka memberikan kepada saya loh masukan dan juga tentu sah gitu ya argumen semacam tadi. Cuma yang saya tangkap, yang saya ingin tekankan adalah itu tidak nyambung dengan semangat yang ingin disampaikan Presiden Jokowi di tanggal 16 Agustus dengan fokus 5 yang ingin dia tekankan di periode kedua dengan apa yang terlihat di mata publik. Meskipun lagi-lagi secara normatif tidak ada yang salah. Dan lagi pula kalau kita kaitkan dengan kesan yang mengemuka, bukan hanya Watimpres ya, tetapi secara umum kalau kita lihat kabinet, kemudian ada juga hal lain di luar dari kabinet, itu nuansa akomodasi politik memang tidak begitu bisa kental. diabaikan. Saya akan ke Bu Putri sekarang. Bu Putri ini baru dilantik Jumat lalu dan hari ini baru sertijab begitu, dan masing-masing anggota dari One Team Press disyaratkan oleh undang-undang untuk memberikan kontribusi berdasarkan bidangnya masing-masing. Kemudian ada pertanyaan bahwa apa yang akan menjadi masukan atau pertimbangan yang Ibu berikan dari kalangan pengusaha untuk Presiden? Baik, selamat malam. Pertama-tama tentunya saya ingin menyampaikan bahwa saya mendapatkan tugas baik dari Bapak Presiden maupun Ketua One Team Press Pak Wiranto untuk menangani sektor ekonomi bersama dengan Bapak Datuk Sri Tahir. Nah, tentunya secara lebih spesifik saya akan lebih banyak memberikan perhatian bagi ekonomi kerakyatan, bagaimana pemerataan itu bisa lebih cepat terjadi, dan apa yang perlu kita lakukan agar program-program pemerintah itu yang tentunya sudah diarahkan ke sana bisa lebih menjawab tantangan dari para pelaku usaha di lapangan. Baik. Tapi Bu Putri, saya ingin kemudian bertanya, Bu. Baik, mohon maaf Bu. Ada bahwa Menteri Koperasi dan UMKM, kemudian dari staf sus pun ada milenial yang juga concern di digital ekonomi, kemudian digital inclusiveness, kemudian dan lain sebagainya. Nah, bagaimana agar posisi Ibu, One Team Press, di bidang ekonomi kerakyatan UMKM tidak bertabrakan begitu dengan fungsi-fungsi yang lebih memiliki execution power, seperti misalnya Menko Koperasi dan UMKM, Bu?
biar tidak konflikting dan bertabrakan seperti apa? Ya, pertanyaan yang bagus sekali, Mas, karena tadi setelah Sertijab, kami melakukan rapat pleno yang pertama dipimpin oleh Bapak Wiranto, dan beliau menyampaikan bahwa bagaimana kita bisa mengisi ruang-ruang kosong yang belum tertangani atau terperhatikan oleh para eksekutor pembantu presiden. Konkretnya seperti apa, Bu Putri? Kalau misalnya UMKM, apa yang kemudian akan diberi masukan kepada Presiden? Apakah misalnya outlook, ataukah misalnya kondisi UMKM kita, atau misalnya rencana kerja dan juga program aksi yang akan disorongkan atau disodorkan oleh One Team Press kepada Presiden, Bu? Tentu kami belum bisa menjawab sampai sedetail itu. Kenapa? Karena kami perlu juga melihat apa saja program-program yang sudah dijalankan oleh kementerian-kementerian terkait. Dan seperti diketahui bahwa One Team Press punya akses untuk mengetahui program-program dan data yang ada di kementerian, dan dari situ tentu kami harus perlu waktu untuk mempelajari juga ya. Kira-kira apakah yang sudah terjadi sekarang ini, yang sudah diprogramkan, masih ada peluang untuk ditingkatkan atau tidak. Dan kami kan juga bisa memanggil dan bertemu dengan asosiasi dari industri terkait. Jadi dari dua sisi bisa kita match. Baik, Bu Putri, saya akan ke Mas Burhan lagi. Ya. Apakah memang Presiden itu perlu One Team Press, Mas? Jadi kalau kita bandingkan pada masa sebelumnya, itu ada namanya Dewan Pertimbangan Agung, DPA. Tetapi statusnya kan lembaga tinggi negara. Nah kemudian setelah amandemen tahun 2003, DPA dibubarkan, kemudian melakukan proses transformasi menjadi One Team Press. Statusnya berbeda. One Team Press tidak lagi menjadi lembaga tinggi negara, tetapi di bawah Presiden. Yeah. Jadi pada titik ini sebenarnya saya tidak setuju kita meminta pertanggungjawaban kepada One Team Press. Karena kerjanya itu unik. Dia memberi saran pertimbangan kepada Presiden. Jadi yang harus kita minta pertanggungjawaban adalah Presiden sendiri. Jadi kita tidak berhak untuk meminta semacam pertanggungjawaban publik kepada One Team Press, karena mereka bahkan tidak dibolehkan untuk memberikan informasi, saran dan pertimbangan kepada sebentar, publik. Mereka adalah pejabat yang dibayar oleh APBN, begitu, dan menteri juga sama, staf khusus juga sama. Bedanya mungkin ini adalah analisa saya, mohon nanti Mas menambahkan. Kalau menteri punya execution power, staf khusus juga bisa memberikan masukan seperti One Team Press, sementara mereka tidak punya. Persis. Apakah perlu misalnya One Team Press ini juga mengkomunikasikan kepada publik, ini loh kerja kami, tanpa harus membuka apa pertimbangan, apa nasihat yang diberikan oleh kalau sosialisasi Presiden? Tentu perlu saja gitu ya, tetapi user end-nya kan Presiden. Jadi kalau untuk sekedar komunikasi kepada publik bahwa One Team Press itu sudah melakukan semacam ABCD, sudah memberikan saran meskipun tidak diberikan detailnya apa, itu no problem at all. Gitu. Tetapi buat saya tidak ada kewajiban secara langsung kepada One Team Press untuk menunjukkan eksistensinya. Eksistensi One Team Press adalah di Presiden. Okay. Apakah Presiden terlepas menggunakan atau tidak menggunakan pertimbangan dan saran dari One Team Press? Kalau Presidennya bagus, One Team Press tentu punya klaim untuk mengatakan mereka sudah menjalankan kinerjanya. Kalau buruk, berarti ya One Team Press ikutan. Artinya perlu tidak Presiden One Team Press? Kalau dari sisi perlu tidak perlu kan sangat tergantung judgement dari Presiden gitu ya. Dan menurut saya tanpa melalui lembaga khusus bernama One Team Press, pada dasarnya Presiden membuka mata dan telinga dari berbagai macam pihak kan. Jadi sebenarnya yang memberi saran atau pertimbangan kan bukan hanya One Team Press tapi banyak, termasuk mereka yang berada di luar lingkaran kekuasaan sekalipun ya. Nah saya kira One Team Press ini sejak dibubarkannya DPA itu lebih dari sekedar dari sisi ini ya, semacam formal. Iya, disebut formalitas tidak juga gitu ya. Saya beberapa kali diundang oleh One Team Press di periode sebelumnya, tetapi memang tidak bisa ditutupi nuansa akomodasi politik. Baik. Dan itu diakui oleh misalnya Menseskap zaman sebelumnya ketika mengatakan ketika membentuk One Team Press sekalipun itu ada
pembicaraan dengan ketua-ketua umum partai. Jadi Oke. ada suasana akomodasi politik di situ. dan Baik. sepertinya itu dalam rangka mengurangi mungkin kecemburuan dari beberapa pihak yang tidak terakomodasi. Saya akan minta tanggapan dari Ibu Putri terkait dengan analisa dari Mas Burhan ini, sekaligus ingin menjawab, Bu, apakah Presiden sebenarnya butuh Watim Pres atau tidak? Kami akan kembali sesaat lagi. Saya akan kembali menyapa Bu Putri. Bu Putri, dari 9 orang ini adalah orang-orang hebat. Orang-orang yang kita tahu track recordnya, orang-orang yang kita tahu kontribusinya terhadap bidangnya masing-masing. Tapi dengan keterbatasan dari fungsi dan juga wewenang serta kekuatan untuk mengeksekusi suatu program kerja yang sangat terbatas, pertanyaannya kemudian apakah sebenarnya Presiden itu butuh Watim Pres atau tidak, Bu? Baik. Kembali lagi, kalau butuh atau tidak, tentu pemakainya yang bisa menjawab secara lebih tepat ya. Tetapi kalau bisa dianalogikan bahwa para eksekutor ini sehari-hari menangani masalah yang atau persoalan yang dihadapi ya, dan harus membuat suatu program yang menjadi goal atau tujuan Presiden. Dan sementara itu tentu Presiden juga tidak hanya berada di ruang kosong seperti tadi Mas Burhan sudah katakan bahwa pendapat-pendapat itu juga banyak yang masuk kepada Presiden langsung. Tentu ini akan sangat membingungkan beliau menurut saya ya. Jadi di saat-saat seperti itu antara lain fungsi dari One Team Press ini bisa dimanfaatkan. Artinya untuk memfilter sedemikian banyak masukan sehingga mana yang seharusnya Presiden dengarkan dan mana yang seharusnya Presiden percaya, begitu Bu? Dalam arti begini, Presiden bisa memberikan instruksi kepada kami One Team Press untuk menelusuri lebih lanjut ya, apakah masukan tersebut valid dan bisa di follow up salah satunya oleh kementerian teknis terkait atau mungkin sama sekali tidak berlaku, irrelevant, atau mungkin bisa disempurnakan, mensinkronkan dengan program-program yang sudah ada di kementerian teknis masing-masing. Jadi keberadaan kami ya ini salah satunya memberikan pertimbangan kepada beliau. Baik. Mas Burhan, kalau misalnya melihat siapapun yang ada di One Team Press, orang-orang hebat, publik tetap akan mempertanyakan apa sih peran, apa sih fungsi. Tapi ternyata kalau misalnya ada orang yang di situ ada catat secara moral, kemudian publik melihatnya dalam hal misalnya, dalam hal korupsi dia tidak bersih dan tidak benar-benar committed begitu, apakah ini akan memberikan bola liar bagi dan cost secara politik untuk Presiden? Ya tentu saja, dan kalaupun toh itu terjadi, itu tidak salah anggota Watim Pres. Bagaimanapun yang memilih, yang pada akhirnya akan dilihat oleh publik gitu ya. Jadi buat saya sebenarnya simple. Kalau akomodasi politik menurut saya sah-sah saja gitu. Apalagi Presiden sudah mendapat mandat demokratik dari rakyat. Artinya kalau ini akomodasi politik Anda tidak melihat ini sebagai masalah? Saya tidak mempersoalkan itu ya. Yang menjadi concern saya adalah apakah akomodasi politik atau tidak itu memberikan manfaat kepada Presiden sebagai end user atau kepada publik secara umum. Nah itu. Jadi buat saya ingin menepiskan bahwa menjadi bagian dari akomodasi politik, titipan dari partai politik, itu dengan sendirinya salah, itu saya tidak setuju. Tetapi profesional pasti kerjanya benar, saya juga tidak setuju. Gitu. Jadi kita melihat yang lebih konkret, misalnya kalau misalnya akomodasi politik tadi, di saat yang sama juga membebani siapapun pejabat publik untuk memberikan yang terbaik buat negeri ini, dan saat yang sama pula kewenangannya besar, itu justru lebih berbahaya, Rory. Nah, dalam konteks ini, gitu ya, dalam konteks Watim Pres yang kewenangannya relatif terbatas, kalau misalnya kita bandingkan dengan DPA pada masa dulu, kalaupun toh misalnya akomodasi politik itu terlalu pekat, itu juga implikasinya tidak terlalu besar. Beda dengan kabinet politik. Karena kalau kabinet dengan power yang besar, salah memilih orang, itu implikasinya besar. Jadi, dan ini menjadi bahaya karena model Pak Jokowi yang Pak Jokowi lakukan di periode kedua itu sepertinya bukan hal baru. Artinya
Kalau di One Team Press ini ada salah pilih orang, tidak berbahaya. Implikasinya tidak terlalu berbahaya jika dibandingkan dengan kabinet. Kabinet, menarik. Nah, kabinet kita itu mengikuti model kabinet bifurkasi. Baik. Itu istilah teknisnya. Oke. Apa itu? Kabinet yang menggabungkan dua kaki profesional dengan kaki politisi. Nah, masalahnya adalah jika dua kaki ini tidak bertemu. Misalnya kalangan profesional itu biasanya diberi kewenangan untuk ngurusin masalah ekonomi makro. Ya. Sementara politisi itu diberikan kewenangan untuk ngurusi masalah mikro. Kalau tidak nyambung, itu yang terjadi adalah inkonsistensi kebijakan. Saya akan nanti tanyakan kepada Bu Putri bagaimana memastikan agar Presiden bisa mendapatkan manfaat terbesar dengan adanya Watimpres dan pada akhirnya publik akan merasakan manfaat itu. Bagaimana Watimpres memastikan manfaat ini dirasakan oleh Presiden yang pada akhirnya akan ke publik. Kami akan kembali sesaat lagi. Saya akan kembali ke Bu Putri, anggota dari One Team Press yang Jumat kemarin baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Bu Putri, bagaimana memastikan agar Presiden mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dengan adanya One Team Press dan pada akhirnya manfaat ini dirasakan oleh masyarakat Indonesia? Oleh rakyat. Seperti saya tadi sudah sampaikan bahwa dalam rapat pleno pertama tadi siang, Ketua kami Pak Wiranto sudah mengarahkan bagaimana supaya kami di masing-masing bidang ini dengan membaca data yang ada, data dari kementerian, dari rakor dan ratas presiden, kita bisa menganalisa ruang-ruang mana yang masih kosong dan bisa kita lengkapi. Karena kita sendiri juga sebagai bagian dari masyarakat tentunya ada pertemuan-pertemuan juga dengan asosiasi profesi, mungkin dengan Kadin, dengan Apindo, bidang lain juga dengan counterpart lainnya. Dari situ kita bisa membaca ekspektasi daripada para pelaku yang terkait di masing-masing bidang itu. Jadi itu Putri, yang kita berusaha untuk cari. Memang ya. Saya ingin menanyakan terkait dengan ruang-ruang tersebut. Dikarenakan walaupun mungkin program kerja dari kementerian belum nampak secara real dan secara konkret, secara detail begitu. Namun kita sangat jelas paham visi dan misi Presiden ke depan. Soal energi seperti apa, soal pendidikan seperti apa, soal keuangan ekonomi, UMKM, digital ekonomi akan seperti apa. Kita sudah tahu peta jalannya akan seperti apa. Nah, ruang-ruang yang dimaksud ini ruang-ruang seperti apa, Bu Putri? Ya, bahwa tujuan Presiden kita sudah tahu ya. Kemudian apa yang dilaksanakan oleh kementerian-kementerian itu kita tentunya kita ingin tahu lebih jauh apakah sudah mengarah ke direction yang benar dan apabila ada kendala di mana kendalanya ya, karena tidak selalu bahwa progres itu lambat berarti menteri tidak melakukan sesuai dengan perintah presiden juga, belum tentu seperti itu kan. Jadi mungkin ada kendala dan juga para pelaku sendiri merasakan bahwa policy yang diberikan itu apakah memang sudah tepat sesuai dengan ekspektasi dari masing-masing sektor sendiri. Baik. Gitu. Jadi, Mas Burhan, ya boleh dibilang kita juga mata dan telinga. Mata dan telinga Presiden. Namun kadang-kadang mata dan telinga Presiden sudah terlalu banyak di luar sana, Bu. Saya ingin ke Mas Burhan. Mas Burhan, apa pekerjaan One Team Press untuk menunjukkan bahwa mereka relevan dan mereka kontributif? Yang pertama dan paling utama adalah memastikan Presiden Jokowi di periode kedua itu memberikan legacy. Karena ini periode terakhir. Nah, di Amerika Serikat itu ada istilah kutukan periode kedua, second term curse. Nah, kenapa itu terjadi? Karena seringkali Presiden periode kedua itu tidak ada insentif elektoral di periode kedua. Jadi dari 11 Presiden petahana yang terpilih lagi di periode kedua di Amerika Serikat, hanya 3 yang kinerjanya lebih baik dibanding yang lain, dibanding periode yang pertama. Wow, jadi umumnya itu lebih buruk. Nah, kenapa lebih buruk? Karena tidak ada insentif untuk terpilih lagi dan karenanya kerjanya business as usual, kerjanya hanya sekedar menghabiskan masa jabatan. Tapi nampaknya kita tidak melihat dari Pak Jokowi di situ. Itu yang kita belum tahu kan, baru beberapa bulan. Di awal-awal ya, kita itu melihat. baru beberapa bulan. Nah, karenanya Watimpres itu punya tugas untuk menghindarkan Indonesia secara umum
dan Pak Jokowi secara khusus dari kutukan periode kedua. Nah, saran saya, jadi saya menyarankan kepada Watimpres. Nanti Watimpres menyarankan kepada Presiden, Mas. Ini kadang-kadang Mas Burhan kayaknya harus menyarankan pada Presiden langsung. Jadi saran saya, Rory. Atau harusnya diundang juga jadi Watimpres, Mas Burhan. Jangan, saya terlalu muda gitu ya untuk menjadi Watimpres. Jadi saran saya, Watimpres memberikan rekomendasi kepada Presiden Jokowi untuk menguji loyalitas partai koalisi barunya untuk segera menerbitkan kebijakan yang tidak populer. Tapi buat masalahnya rakyat, tapi 5 dari 9 Watimpres ini adalah dari parpol dan juga mantan pejabat negara, Mas. Meskipun mereka berasal dari parpol, dilihat dari jam terbang dan pengalaman, seharusnya mereka sudah beyond urusan duniawi. Iya, duniawi. Nah, karenanya mereka seharusnya bisa lepas dari jeratan utang budi ke partai politik mereka masing-masing. Jadi saran saya, mumpung masih jauh dari 2024, Watimpres meminta kepada Presiden Jokowi keluarkan paket kebijakan yang tidak populer sekalipun, karena toh Pak Jokowi tidak bisa maju lagi 2024. Tetapi penting untuk dilakukan dari sekarang. Sekaligus uji nyali apakah koalisinya itu solid atau tidak. Apa contohnya? Saya nanti Contohnya. akan tanyakan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami, Bu Putri. Kami harus jeda terlebih dahulu dan pemirsa kami akan kembali sesaat lagi. Mas Burhan, Anda tadi menyarankan Watimpres untuk mendorong kebijakan-kebijakan tidak populer, tidak populis, dikarenakan ini merupakan term terakhir dari Presiden Jokowi, tapi kebijakan tidak populis tersebut diperlukan oleh rakyat. Contohnya apa, Mas? Nah, ada dua jenis ya, tindakan yang tidak populer tetapi penting. Satu, tidak populer di mata publik, satu tidak populer di mata elit. Kalau tidak populer di mata elit kan jelas tuh soal Perpu KPK. Tetapi yang menurut saya krusial dan itu berkaitan dengan concern Presiden, itu kan soal ancaman resesi tahun depan. Dan tentu saja Presiden berkali-kali mengatakan perlu ada terobosan yang out of the box untuk memasukkan investasi ke dalam. Nah, salah satu yang dianggap punya hambatan serius tetapi potensial memantik protes besar adalah revisi Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 tahun 2003. Karena itu usianya sudah lama dan saat yang sama itu memicu banyak keluhan terutama dari kalangan investor terkait dengan banyak hal. Karena UMR dianggap paling mahal sedunia, kemudian soal outsourcing dan lain sebagainya. Itu jelas tidak populer. Dan jangan lupa meskipun Pak Jokowi tidak bisa maju lagi 2024, tapi partai pendukungnya kan masih ikut pemilu. Nah, kalau misalnya kebijakan yang tidak populer, termasuk soal energy reform, itu dilakukan di tahun 2022, saya yakin, jangankan partai koalisi baru model Gerindra, PDI Perjuangan pun itu pasti tidak akan mendukung kebijakan itu. Nah, sekarang, mumpung masih jauh dari 2024, harusnya Watimpres menyarankan kepada Presiden sesuatu yang pahit, tapi ibarat jamu penting untuk kesehatan yang akan datang. Ini kita juga akan berbicara pada pengusaha jamu besar nih. Apakah Anda setuju dengan pernyataan Mas Burhan sebaiknya Watimpres bisa memberikan seperti jamu sesuatu yang pahit tapi menyembuhkan bangsa ini? Usulan yang pahit untuk dilakukan tapi bangsa ini perlu. Secara garis besar sih bisa saja, tetapi secara spesifik tentu saya tidak berhak untuk bicara ya, karena memang Watimpres ini dibatasi oleh undang-undang untuk mendiskusikan kepada publik apa-apa saja yang akan disarankan kepada Presiden. Jadi tentu bahwa kami pada dasarnya ingin memikirkan sesuatu yang baik dan bisa dirasakan perbaikannya oleh masyarakat, ya gitu. Baik, Bu, saya ingin konkret saja. Apakah nanti usulannya bersifat filosofis, formal, atau sudah berupa rencana kerja atau program begitu? Tentunya ada kajian, ya. Kajian itu untuk memberikan dukungan kepada Presiden bahwa apabila beliau memilih atau membuat atau melangkah memilih sesuatu jalur itu sudah benar, ya. Tentunya kita tidak boleh ngawur juga. Kemudian itu juga harus didasari dengan data-data yang
tepat, ya, data-data yang valid, baik yang dirasakan oleh para pelaku usaha. Tentunya itu semua data-data statistik. Kebanyakan saya lihat telaahan yang dari yang lalu itu. Baik, nanti saya akan tanyakan, karena soal data statistik, Presiden juga punya banyak pembisik dan juga punya banyak mata dan telinga. KSP juga tugasnya salah satunya memberikan masukan kepada Presiden, begitu terkait dengan data, statistik, dan lain sebagainya. Nah, saya ingin bertanya nanti yang sesuai dengan relevansi dari bidang Ibu, apa kemudian yang akan Ibu sarankan, nasihatkan kepada Presiden terkait dengan UMKM dan juga ekonomi kecil kita? Ekonomi dari masyarakat menengah ke bawah, di mana saat ini sedang booming misalnya e-commerce, digitalization, dan lain sebagainya. Apa saran Ibu? Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi. Kita di segmen terakhir, saya akan ke Bu Putri, anggota One Team Press yang baru dilantik Jumat kemarin. Bu Putri, sesuai dengan bidang Anda, UMKM, kemudian bisnis, apa yang kemudian akan Anda sarankan kepada Presiden Jokowi? Anda akan beri nasihat seperti apa terkait dengan UMKM kita? Ya, seperti saya katakan ya, saya tidak bisa masuk ke detail karena memang tidak diizinkan undang-undang. Tetapi saya percaya bahwa Pak Jokowi memilih saya adalah berdasarkan memang apa yang saya geluti selama ini. Saya sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, bidang industri berbasis budaya, dan saya juga Ketua Asosiasi Merek Indonesia, saya juga di Apindo, saya sendiri adalah pelaku usaha. Jadi memang tentunya hal-hal ini ya, apa yang selama ini saya dengar para pelaku usaha rasakan, itu yang akan kami rumuskan bagaimana caranya memasukkan, dengan tentu saya harus melihat dulu masing-masing kementerian KL itu programnya apa, ya. Mungkin sudah ada ke arah sana juga, tapi apakah bisa dipercepat gitu ya. Jadi saat ini saya belum bisa mengatakan apa-apa dan juga memang tapi sebagai pelaku usaha juga detail. Kemudian di Apindo, kemudian juga di organisasi-organisasi yang lain, Bu. Apa sih sebenarnya, Kadin, apa sih sebenarnya hambatan atau halangan paling besar saat ini yang dirasakan oleh para pengusaha kita? Pengusaha UMKM ya, khususnya misalnya kita bicara seperti itu adalah akses ke pasar misalnya. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menjembatani apa yang menjadi kesulitan mereka untuk mendapatkan akses pasar, kemudian akses pendanaan, itu yang memang umum-umum ya. Bagaimananya tentu nanti kita harus olah gitu. Baik, terima kasih Bu Putri Kuswisnuwardani, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, sekaligus Komisaris Utama Mustika Ratu. Terima kasih Bu atas waktu Anda di Prime Talk malam hari ini. Terakhir untuk Mas Burhan, apa saran Anda untuk selain 9 One Team Press, kita juga tahu ada Pak Wiranto sebagai Ketua dari Dewan Pertimbangan Presiden. Dan kita tahu Pak Wiranto kemarin insiden tersebut, kemudian kita tahu posisinya adalah Menko Polhukam. Apa pesan Anda, apa masukan Anda untuk Pak Wiranto agar mengangkat One Team Press sehingga menjawab kritikan-kritikan publik tadi? Ya tentu Pak Wiranto harus mampu menjadi dirijen di antara mereka yang punya tugas untuk memberi saran dan pertimbangan yang sebaik mungkin buat Presiden. Dan di atas segalanya, seperti yang tadi saya bilang, ini periode terakhir, tidak ada lagi waktu tambahan, tidak ada lagi injury time buat Presiden Jokowi untuk memberikan legacy, kecuali memanfaatkan 5 tahun terakhir ini. Dan itu bukan waktu yang panjang untuk memberikan legacy. Dan saat yang sama butuh modal politik yang besar. Nah, dan kalau kita lihat approval rating Pak Jokowi agak turun 65% dibanding waktu menang 71%. Dan kalau dibanding waktu Pak SBY dilantik sebagai presiden periode kedua, itu Pak SBY lebih punya approval rating lebih tinggi. Waktu itu Pak SBY 84%. Apa poin saya? Poin saya adalah dibanding Pak SBY ketika memasuki periode kedua, approval rating Pak Jokowi lebih rendah, kurang lebih sekitar 20%. Itu satu. Artinya untuk memberi semacam pesan, memberi semacam sinyal kepada publik bahwa periode 5 tahun, periode kedua ini lebih baik, itu Pak Jokowi harus melakukan satu kegiatan, satu terobosan yang
quick wins, yang kemenangan kecil tetapi cepat dan memompa menaikkan kepercayaan publik. Nah, ketika kepercayaan publik sudah luas, bisa Pak Jokowi melakukan satu terobosan dengan memberikan kebijakan yang mungkin lebih kompleks, lebih rumit. Tapi untuk sekarang jangan terlalu ke situ. Mulai dari yang kecil, fokus dan jangan terlalu terburu-buru. Contohnya apa, Mas? Misalnya ngomong soal pemindahan ibu kota, itu menurut saya itu agak terlalu ambisius. Sementara tantangannya begitu kompleks, uangnya juga terbatas, waktu untuk memberikan kepercayaan publik juga tidak banyak. Mas Burhan, terima kasih atas waktunya di Prime Talk malam hari ini. Kita tunggu seperti apa sepak terjang dan juga track record dari Dewan Pertimbangan Presiden.